Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herve Calan Atali Prinsesa akan memandu jalannya debat antara kelompok kelas 9A dengan kelompok 9E yang hadir pada hari Kamis 19 Januari tahun 2023 bertempat di Musola SMP Negeri 1 Banguntapan. Tema debat pada kesempatan pertama kali ini adalah penggunaan HP untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam debat kali ini, kelompok 1 kelas 9A akan menjadi kelompok kontra, sedangkan kelompok 1 kelas 9E akan menjadi kelompok pro. Maka saya akan mempersilahkan kelompok pro dari kelas 9E. Kami dari tim pro kelas 9E menyampaikan penggunaan Sebelum modern ini kita sebagai pelajar tidak hanya belajar menggunakan buku, tapi kita juga harus menggali sebanyak-banyaknya ilmu melalui media lain, contohnya HP. Kemudian untuk pembelajaran di sekolah kita juga harus beberapa banyak beberapa dampak positif, salah satunya untuk mencari informasi yang lebih lengkap di internet. Kedua, mempermudah komunikasi dan menambah wawasan. Mempermudah komunikasi ini bisa menjadi sarana agar orang tua tidak perlu pergi ke sekolah jika ingin menyampaikan info. Nggak apa-apa, belajar. Ya, dipersilakan pembicara 1 dari kelompok kontra kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai debat pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelas 9A kelompok 1. Saya Yuda Mahendra sebagai tim kelas 9A kelompok 1 pembicara 1. Samping saya Chelsea sebagai pembicara 2, ada Casey sebagai pembicara 3, dan Abima sebagai pembicara 4. Hari ini kita akan memperdebatkan tentang penggunaan HP untuk kegiatan pembelajaran sekolah. Karena saat ini banyak siswa yang menyalahgunakan HP untuk pembelajaran sekolah. Dan komunikasi itu bisa saja, tapi dengan membawa HP sekolah, hubungan sosial antar sesama siswa disita oleh kesibukan bermain HP, menumbuhkan sikap pubing pada setiap individu siswa. Pubing adalah sikap yang menggambarkan perilaku seseorang yang asik dengan HP ketika berhadapan dengan orang lain. Jadi komunikasi antar sesama siswa itu jadi terganggu oleh penggunaan handphone sekolah. Jadi tidak bisa mempererat tali pertemanan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya Dengan menggunakan HP akan menambah semangat siswa dalam pembelajaran, tidak hanya melihat buku. Contohnya kuis di proyektor, menambah semangat. Dengan pembelajaran menyenangkan, kita akan dapat mengingat dan mempermudah dalam pembelajaran. Terima kasih. silakan kelompok kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, saya dari kelompok 1 pembicara 2. Memang menggunakan HP itu dapat menambah informasi yang tidak ada di buku, tetapi juga akan menyebabkan ketergantungan siswa seperti mencari jawaban di HP. Menjadi siswa tidak
mencoba dan berpikir dahulu, tetapi langsung mencari jawaban di HP yang tidak sistematis terlebih dahulu, sehingga jika ditanya oleh guru siswa tersebut tidak paham. Karena ketergantungan. Ya. Demikian dari saya. Tanggapi gitu. Selanjutnya saya akan mempersilakan pembicara 3 dari kelompok 2 untuk memaparkan pendapatnya. Menurut saya setuju dengan kelompok 1. Tapi saya ada yang tidak setuju dalam bagian untuk mencari dari malas untuk mencari di buku, terus menurut saya kurang setuju karena banyak aplikasi di HP yang mempermudah, misalnya KBBI untuk mencari kosakata baru. Lalu dalam penggunaan HP ini perlu ada jam yang istilahnya diatur agar siswa tidak menggunakan HP secara sembarang waktu. Mungkin lebih baik ketika siswa menggunakan HP itu ada baiknya jika kita mencari suatu informasi mengenai pelajaran dan pastinya memudahkan dalam sesuatu. Sekian. Selanjutnya saya persilakan untuk pembicara 4 dari kelompok 1 untuk memaparkan pendapatnya. Sebenarnya bisa kayak gitu juga, cuman misal HP itu dipergunakan untuk koneksi ringan karena ada kesempatan untuk membuka, saya kan bilang tadi kalau misalnya ada aplikasi yang bisa mempermudah untuk mengejar aplikasi itu, ya kalau misalkan ternyata Instagram lebih menarik atau TikTok lebih menarik gitu, terus mereka bermain game atau buka sosial media untuk melakukan bosan, itu gimana? Tanggapi. Terima kasih. Selanjutnya silakan pembicara 4 dari kelompok 2 untuk memaparkan pendapatnya. Itu sebaiknya lebih tegas kepada siswa. Jika apabila mereka tidak diperbolehkan membawa HP, tapi mereka membawa HP, sebaiknya guru meminta dengan tegas dan tidak memberi keringanan kepada siswa itu, sehingga siswa itu tidak menyalakan aturan tersebut. Lagi pula, HP itu terdapat fitur seperti mengunci aplikasi. Jadi sekarang kalau sedang ujian bisa digunakan fitur itu untuk mengunci aplikasi-aplikasi seperti game, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Media sosial, bahkan aplikasi yang bisa digunakan untuk mencontek. Itu saja. Silakan kelompok 1 untuk memaparkan pendapatnya. Memang aplikasi itu bisa dikunci, tapi ada beberapa siswa yang memang tidak ingin menguncinya, dan guru pun untuk mengecek pun seperti akan membuang-buang waktu, dan itu pun masukkannya sedikit. Saya menariknya, dan tidak semua siswa juga bisa dipercaya untuk mengunci semua aplikasi itu. Banyak kasus, terutama di sekolah ini, banyak yang tidak disuruh membawa memang di HP. Kedua untuk
pendapatnya. Kesimpulan yang bisa diambil adalah memang penggunaan HP ini ada yang digunakan dengan baik dan ada yang digunakan dengan cara yang salah. Namun jika kita menggunakan HP dengan cara yang benar, insya Allah dibanding dampak positifnya, menurut saya lebih banyak dampak negatif dalam penggunaan HP di sekolah. Kesimpulannya menurut saya cukup. Selamat dari kelompok 1 untuk menyebutkan jawabannya. Membedakan mana yang positif dan negatif agar kita lebih produktif serta dapat berdampak baik pada diri kita.